جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لذيذ. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pemirsa yang masjid Hidayah, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur mari panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir untuk menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah yang sama dan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Selasa pagi pada subuh kita laksanakan pengajian yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Qur'an Bapak Ustaz Hadi Gawadian Sarjana Ekonomi Magister Management. Mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bersama-sama dengan kita untuk memberikan ilmunya yang nanti insyaallah akan menyampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, kita kirimkan hadiah doa Al-Fatihah khususnya untuk para rasul yang sudah tiada, yang sudah mewakafkan tanah ini untuk menjadi masjid Hidayah. Dan kita hadiahkan juga kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang sudah tiada, yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taruh atau fadil rizul Fatihah yang sudah tiada diterima iman Islamnya. Amin. Amin. Dan terakhir untuk kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, berpanjang dan selalu diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga pada Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu mari sama-sama kita cermati dan pahami apa yang akan disampaikan. Untuk itu dan waktu kami berjalan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa ila hadaratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi بالبركة والكرم جميع مشايخنا من المشرق إلى المغرب خصوصا الخلفاء المشايخ القادر الجيلاني شبه النقشبندي حضرة الإمام الرباني ولد شيخنا المكرم شيخ الله
الله مبارك من محمد حضر شيخنا وشاهد جميع وليين بهذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah memberikan pelayanan kepada umat, dan pelayanannya dari hari ke hari makin membaik, makin sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sesepuh, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula dalam keadaan terus-menerus sehat dan dalam keadaan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan kajian kita. Baik, ntar saya tutup dulu. Karena kajian kita pada hari ini masih berhubungan dengan bulan Maulid, saya agak menyimpang sedikit dari kebiasaan kita membahas tentang hadis. Kita sedikit bahas tentang Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tafsir ayat Al-Qur'an tentang Maulid yang memang jarang dibahas oleh para ustadz. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Abu Syekh meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan al-fadlu di kalimat bifadli ini adalah ilmu, sedangkan ar-rahmah adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang masyhur yang menerangkan arti ar-rahmah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah karena adanya isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad,
melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi pendapat Ibnu Abbas menyatakan rahmah di sini adalah predikat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam ini sebagai rahmat. Maka mengartikan rahmat di sini adalah sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. So dengan demikian, ketika anugerah Allah dan rahmatnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan ke muka bumi ini, falyafrahu, mereka menyambut dengan senang gembira. Riwayat kesenangan dan kegembiraan ini tidak hanya milik ansih umat muslim saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan ke muka bumi. Dalam beberapa riwayat bahwa Abu Jahal itu adalah pamannya Rasulullah. Nama sesungguhnya tadinya bukan Abu Jahal, tapi adalah Abul Hakam, orang yang bijaksana. Dan di karangan Quraisy, Abu Jahal salah seorang pemuka yang merupakan salah satu paman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhitung uak disebutnya kalau dalam bahasa kita, bahasa Betawi, encang, ya, uak bahasa Sunda. Karena beliau adalah salah seorang putranya Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib yang sudah meninggal dunia masih dalam keadaan muda, meninggalkan istri yang sedang hamilnya hamil tua, melahirkan anak, berarti kan anaknya anak yatim. Maka para keluarganya itu bergembira. Aman-pamannya, uak-uaknya, ya, kakeknya itu gembira semua. Dan Abu Jahal terhitung orang kaya di kalangan orang Quraisy. Maka kebahagiaannya itu luar biasa. Sampai beliau banyak memberikan hadiah kepada mukimin Mekah pada saat itu. Nah, baru kehadiran bayi saja itu sudah membuat gembira. Dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa api yang disembah oleh kaum Majusi di Persia yang tadinya selamanya menyala saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu berhenti sejenak. Itu ya. Jadi saking gembiranya alam dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umatnya sudah barang tentu orang Quraisy saja yang tadinya beberapa tahun kemudian, 40 tahun kemudian menjadi pembenci utama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau dilahirkan gembiranya luar biasa. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sejak kita dilahirkan, terus terang kalau di sini semua pasti Islamnya Islam keturunan, ya, Islam yang tidak mencari, tapi karena ayah ibunya adalah Muslim, maka anaknya mau nggak mau dididik secara Muslim. Saya sebut sebagai Islam keturunan. Beda loh antara Islam keturunan dengan Islam yang dia itu memang mencari, dia berkonversi dari agama sebelumnya, agama non-Islam menjadi agama Islam. Rata nih mereka mencarinya sungguh-sungguh. Jadi nyari ilmunya tuh sungguh-sungguh. Mereka berusaha mengubah keyakinannya selama ini
Sehingga menjadi seorang muslim itu bukan sesuatu yang ringan untuk dialihkan gitu. Ya. Ya kalau kita kan karena orang tua kita muslim, jadinya kita belajar muslim sejak awal. Belajar Islam sejak awal kan begitu. Nah, nanti beda kualitasnya tuh antara yang konversi dengan yang dari awal sudah muslim. Coba lihat para pemuka-pemuka agama yang tadinya non muslim. Model Irene Handono, ya kan? Proses pencariannya luar biasa. Kemarin yang meninggal dunia dalam keadaan sedang berkhutbah, Ustadz Yahya Wahloni. Kemudian banyak lagi, ya saya punya guru, ya Ustadz Ehsan Mokoginta, orang Manado, adanya mantan pendeta. Dia banyak mengajar saya tentang kristologi, ya kristologi Islami. Meninggal dunia juga. Ada kawan saya Ustadz Yudi di Cirebon, mantan non muslim juga. Kawan saya di Jogja ada Ustadz Willy Lasiman, luar biasa kualitasnya, bagus-bagus. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW hadir ke muka bumi ini menjadi rahmat, dan dia sendiri adalah rahmat. Maka bergembiralah dengan kehadiran beliau Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang Yasrib, nama kota Yasrib dulunya, kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, itu sangat menanti kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Setelah mereka berbaiat kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah hadir ke tengah-tengah mereka, hijrah dari Makkah ke Madinah ke Yasrib, itu mereka sudah tunggu-tunggu. Betapa berat perjuangan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berusaha mencapai kota Yasrib, itu diketahui oleh mereka. Sehingga dari jauh hari sudah diintip tuh. Sudah, bukan diintip istilahnya ya. Ada utusan yang memang dipasang di perbatasan kota. Supaya melihat ini yang datang siapa. Ya. Ketika yang datang adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka mengabarkan dengan cepat, istilahnya telik sandi, orang intel, ya, telik sandi, kabarkan dengan cepat. Kalau yang sekarang nih intel kita kecolongan, ya. Intel kita kecolongan, entah menyembunyikan informasinya atau memang sengaja di-keep informasinya supaya aparatur negara nggak tahu, sehingga terjadi demo yang berarah kepada anarkistis, tindakan anarki, ya. Berarti kan intelnya kecolongan tuh. Kalau intel nggak kecolongan mah aman kan? Atau memang sengaja intelnya ngediamin informasi gitu. Ya, tapi tetap kita masyarakat mendoakan mereka yang sudah menjadi korban, ya. Terutama kawan kita pengemudi ojol masih muda, beliau adik kita almarhum Afan Kurniawan, semoga ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya, keluarga ditinggalkan tabah, sabar. Bagaimanapun dia salah satu tulang punggung keluarga, dan mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat keluarganya. Itu. Juga aparat kepolisian yang banyak terluka, saya dengar kemarin kabarnya banyak yang terluka. Sama-sama rakyat ya. Semoga mereka juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kemudian kegembiraan orang-orang dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW itu sudah menjadi kelaziman, ya, sudah menjadi kelaziman.
Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Sunan Baihaqi dan Syu'bul Iman serta kitab Fathul Bari Al-Masyhur, wa dzakara Suhail anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala lamma mata Abu Lahab ra'aituhu fi manami ba'da hauli fi syarri halin faqala ma laqaita ba'dukum rahatu illa annal adaba yakhfafu anni kulla yawmin isnain qala wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida yawmin isnain wa kana sahabatihi bisyaratin Abu Lahab bi maulidihi fa taqaha. Az-Zuhairi telah menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu putranya Abdul Muttalib yaitu Sayyidina Abbas, berarti pamannya Rasulullah juga, sebagaimana Abu Lahab, ya. Tadi yang ceritakan saya Abu Jahal salah ucap ya, Abu Lahab. Sebagaimana Abu Lahab juga sebagaimana Abu Thalib. Melihat Abu Lahab dalam mimpinya, dan Abbas bertanya, bagaimana keadaanmu? Ya, ma laqaita ba'dukum. Abu Lahab menjawab, qala di neraka, katanya. Aku ada di neraka, katanya. Ila annal adaba yakhafu anni kulla yaum isnin. Cuma setiap hari Senin siksaku diringankan. Qala wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaumil isnin. Karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membebaskan budakku Suwaibah. Karena gembiraku atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Tadi salah ya, bukan Abu Jahal tapi Abu Lahab. Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kegembiraannya itu dengan cara membebaskan budaknya. Nah, sehingga kemudian Abu Lahab aja gembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya pun demikian, mestinya juga gembira. Itu. Rasulullah memuliakan hari kelahirannya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Daka yaumun wulidtu fihi wa yauma bu'ithtu au unzila alayya fihi." Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Nah, itu. Jadi beliau sangat gembira dengan kelahirannya, bahkan kemudian di hari kelahirannya beliau sering berpuasa. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merayakan miladnya, gitu ya, merayakan miladnya dengan cara berpuasa, ya, sehingga kemudian umatnya pun bergembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada fatwa ulama tentang maulid yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kita, bahkan oleh kita juga, ya, terlalu kecil ya, nanti akan saya perbaiki, akan saya edit lagi, kita terjemahkan saja. Terdapat dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid, dikarang oleh Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, wafat tahun 901 Hijriah atau 1505 Masehi, kurang lebih 500 tahun yang lalu. Menurutku pada dasarnya peringatan Maulid berupa kumpulan orang-orang berisi bacaan beberapa ayat Al-Quran,
meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Rasulullah dan tanda-tanda yang mengiringi kelahirannya, kemudian disajikan hidangan, lalu dimakan oleh orang-orang tersebut, dan kemudian mereka bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, adalah termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya akan memperoleh pahala. Gitu. Karena perkara semacam itu merupakan perbuatan mengagungkan terhadap kedudukan Rasulullah dan merupakan penampakan akan rasa gembira dan sukacita dengan kelahirannya yang mulia. Ya, jadi ini pendapat Imam Jalaluddin Asy-Suyuti. Itu hal yang baru tetapi bagus, gitu ya. Dan ini dianjurkan oleh ulama. Dan orang yang pertama kali merintis peringatan Maulid ini adalah penguasa Irbil, ya, Sultan Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri Ibnu Zaiduddin Ibnu Buktukin, salah seorang sultan yang mulia, agung dan dermawan. Beliau memiliki peninggalan dan jasa-jasa yang baik, dan dialah yang membangun Al-Jami Al-Muzaffari di lereng gunung Qasiyun, dinasti Fatimiyah di Mesir. Itu. Jadi waktu itu banyak peristiwa peperangan. Ketika dinasti Abbasiyah hancur, diserang oleh Hulagu Khan. Tahu Hulagu Khan siapa? Orang Mongol, cucunya Genghis Khan. Jadi setelah menguasai dinasti Ming, China, Tiongkok, itu, mereka menyebar, itu. Ya. Mereka menyebar kemana-mana. Raja besarnya Kubilai Khan ada di China. Saudara-saudara sepupunya menyebar ke barat, ke timur sampai ke Baghdad. Di Baghdad mereka menyerang habis-habisan dinasti Abbasiyah. Banyak karya-karya ulama dibakar, dihancurkan, dibuang ke sungai Tigris. Itu apa namanya, tragedi yang luar biasa bagi umat muslim saat itu. Saya ingat tahunnya sekitar 1200-an, tahun 1200-an lebih. Saat itu di Indonesia, di Nusantara, belum ada Indonesia, sedang akan berdiri kerajaan Majapahit. Itu tahun itu 1200-an, kurang lebih 1252. Nah, orang-orang sultan, keturunan Sultan Abbasiyah itu bergeser ke beberapa wilayah karena mereka dikejar oleh Hulagu Khan dan pasukannya. Sampailah kemudian ke beberapa tempat, ya, termasuk kemudian dinasti Fatimiyah ini, lalu mendirikan kesultanan di Mesir. Kesultanan di Mesir ini kemudian karena banyak masyarakat yang lupa dengan sirah nabawiyah, maka diingatkan. Lalu mereka mengadakan kegiatan Maulid. Nah, jadi itulah sejarahnya Bapak-bapak. Memang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara acara besar-besaran seperti yang kita lakukan hari ini, mengingat beliau dengan banyak syair-syair, sehingga kemudian beliau atau kita semua melakukan kegiatan Maulid tersebut, ya. Berkenaan dengan hukum perayaan Maulid, Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Hawi lil Fatawi menyebutkan redaksi sebagai berikut. Aslu amalil maulid bid'atun lam tundol anis salaf salih minal qurunil thalathah walakinnaha ma'adzalika qad istamalat ala mahasina wa diddiha
man tahurri fi amaliha al-muhasina wa tajannaba diddaha kanat bid'atun hasanah wa qala wa qad dhahara li tahriruha ala asli sa'i. Hukum asal peringatan Maulid memang adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salafus saleh yang hidup pada 3 abad pertama. Tetapi demikian peringatan Maulid mengandung kebaikan dan lawannya. Jadi barang siapa peringatan Maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya hal-hal yang buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan, dan telah nyata bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid di atas adalah dalil yang sabit, dalil yang sahih. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ya. Jadi insyaallah meskipun disebut dengan bid'ah hasanah, tapi banyak mengandung kebaikan di dalamnya. Banyak sirah nabawiyah diceritakan dalam rangka menambah motivasi umat supaya umat menjadi lebih cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, di dalam peringatan Maulid diceritakan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memotivasi umat untuk semakin cinta kepada Rasulullah sehingga menjadi pengikut Rasulullah yang setia dan loyal. Ya, menjadi tabi'in, ya, menjadi orang yang mengikuti Rasulullah. Gitu. Seorang ulama di Mekah yang hidup pada tahun 1946 sampai dengan 2004 Masehi, belum lama, masih sebetulnya ulama mutaakhirin, namanya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, tinggalnya di Mekah, salah satu keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi guru banyak ulama-ulama Indonesia. Salah satu dan duanya, ya, yaitu Kiai Maimun Jubair, Kiai Maimun Jubair yang disebut dengan Mbah Maimun, ya, Mbah Maimun, orang Sarang, Rembang. Sarang itu kecamatan, salah satu kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Timur, dengan Tuban. Tetangga kecamatan dengan kampung istri saya, Lasem, Sarang, nah itu, ya. Masih Kabupaten Rembang. Dia belajar kepada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kata beliau, wal hasil annal ijtima'a li ajlil maulidi an-nabawi amrun adadiyun walakinnahu minal adatil khairati salihati allati tastamilu ala manafi'a katsiratin wa fawaida ta'udu 'alan nasi bi fadlin wa firin li annaha matlubatun syar'an bi afridiha. Artinya bahwa sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia. Sebab adanya karunia yang besar, oleh karena itu dianjurkan dalam syarak dengan serangkaian pelaksanaannya. Gitu, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Kisah-kisah kemaulidan, kemudian banyak disusun kitab-kitab, di antara lain Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barjanji, Simtud Duror, ya,
Al-Lahsi gitu ya. Ini banyak disusun oleh para penyair yang menyiratkan kecintaan dan kerinduan umat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini merupakan sebuah literatur kecintaan yang luar biasa. Yang zaman mutaakhirin bahkan ada buku yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tebal. Kitab Hayatu Muhammadiyah, ya, yang disusun oleh Muhammad Husni Haikal. Itu saya ada bukunya, tebal sekali itu buku. Itu luar biasa. Dari sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan hingga Rasulullah wafat, lalu kemudian bagaimana penyebaran Islam ke seluruh dunia menjadi menyebar luas, itu diungkapkan dalam buku tersebut. Itu. Ya, jadi insya Allah kalau bapak-bapak ini mumpung bulan Maulid, gitu ya, baca lagi kitab yang ada di pojokan lemari, ya, yang enggak pernah dibaca-baca. Baca lagi kisah-kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga memunculkan kerinduan, kecintaan kita kepada beliau. Amin, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau dari hasil apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saja, mudah-mudahan cukup waktunya. Saya akan masukkan bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat yang sering kita baca, ya. Ada ayat yang ketika bulan Maulid dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita banyak membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Ada yang tahu terjemahannya? Bapak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang utusan dari kalian juga. Azizun alaihi ma anittum, beliau merasakan dengan payah penderitaan kaumnya. Ya. Rasulullah itu punya karakter begitu, Pak. Karakternya pedulian orangnya, gitu ya. Selalu muncul empatinya kepada umat. Gitu. Sangat berempati kepada umat. Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Betapa tidak dengan kelahiran Rasulullah, dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sangat dipercaya oleh umat. Menjadi seorang remaja yang dulu dididik kecilnya di kalangan keluarga As-Sa'ad, keluarga As-Sa'diyah, ibu susunya ada Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Taif itu, Pak, kalau di Indonesia, di Jawa Barat, itu wilayah Priangan Timur. Mana tuh Priangan Timur? Bandung ke timur ya, Bandung ke timur. Garut, Ciamis, Tasik. Itu. Lihat bahasa mereka. Lemah lembut, halus, itu ya. Nah, Taif kurang lebih seperti itu, Pak. Bahasanya halus. Dan banyak bahasa-bahasa kuno
orang Arab ada di situ. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik di situ tuh oleh orang-orang Taif. Maka Taif sejak dulu dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedekatan emosional. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal meninggal oleh istrinya Khadijatul Kubra dan oleh pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, beliau hendak meminta dukungan dari orang-orang Taif yang kedekatannya sudah sangat luar biasa. Tapi orang-orang Taif itu lupa kacang dengan kulit, malah melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, dengan kotoran-kotoran dan segala macam. Sehingga beliau merasa sedih. Nah, gitu. Lalu kemudian ditawari oleh malaikat saat itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, gimana kalau gunung yang di sana itu saya balikin, lalu kemudian saya tumpahkan ke mereka orang Taif? Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Boleh jadi mereka hari ini nggak menerima aku, tapi nanti anak cucunya mereka insya Allah akan menerima aku. Dan ternyata terbukti. Nah, itu ya. Nah, Rasulullah azizun alaihi ma'anitum, merasakan dengan payah apa yang menjadi derita umat. Ini karakter Rasulullah ini. Ada empati dalam dirinya. Harisun alaikum, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin membawa perubahan. Harisun alaikum, sangat ingin membawa perbaikan bagimu. Ada jiwa reform dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaiknya, seyogyanya pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini mencontoh kepribadian Rasulullah yang ini. Ada empati, ada semangat reformasi. Dulu tahun 98, saya masih kira umur 20-an, 24 kurang lebih saat itu usia saya. Terjadi kerusuhan bulan Mei. Akibat apa? Ya ekonomi, ya banyaklah yang menjadi sababnya. Sehingga kemudian pemimpin saat itu digulingkan, Pak Soeharto. Dan di antara mereka itu kemudian saat ini sedang menjadi anggota dewan, menjadi pemimpin-pemimpin juga, gitu kan? Rupanya lupa dengan kondisi tahun 98. Gitu. Mereka yang sudah duduk di kursi kedewanan sekarang lupa dengan apa yang mereka lakukan 20-an tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu. Itu. Lupa dengan empati masyarakat. Atau mungkin karena digoreng gitu. Ya, bayangin gaji 3 juta sehari. Sebenarnya udah terjadi itu, Pak. Cuma oleh yang hari ini jadi provokator dimunculkan gitu. Boleh udah dibayarin itu. Tiap bulan dapat 50 juta tuh udah sebenarnya. Untuk mengganti tunjangan rumah yang selama ini diperoleh oleh anggota dewan yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini kan mengoyak-ngoyak rasa keadilan masyarakat. Ya. Anak-anak kita untuk dapat 3 juta itu mesti sebulan kerja, Pak. Sebulan udah kerja 3 juta itu. Ini masa sehari, Pak. Masya Allah. Ini empatinya kurang pemimpin-pemimpin kita ini. Gak mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Dalihnya adalah saya ngurusin 280 juta masyarakat Indonesia. Wih, keren. Ya, kalau nggak dipilih oleh masyarakat Indonesia ini nggak bakal jadi anggota dewan. Kalau gitu gak usah milih lagi. Wah, dibilang bugot lagi nanti kita. Gitu ya. Nah, para ulama punya tanggung jawab untuk mengademkan suasana. Gitu ya.
Anak-anak kita lihat, memang kalau tuntutannya adalah keadilan kepada masyarakat, ya, tuntut dengan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, jangan sampai nyimpang. Ya, yang sekarang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan. Oke, ini dua karakter ya, saya kembalikan karena sudah mulai masuk Isyraq. Setelah ada empati, lalu muncul keinginan untuk mereformasi. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman sungguh luar biasa kasih sayangnya, amat besar kita kasihnya. Rasulullah memiliki love, cinta kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Banyak contohnya Pak, banyak contohnya. Ya, saya sering cerita tentang pengemis Yahudi buta dulu ya. Ada juga kemudian pengemis yang tidak makan berhari-hari, kemudian disuruh datang kepada Ibunda Fatimah, anaknya tercinta. Singkat cerita dihadiahi kalung, yang kalung itu merupakan hadiah dari mertuanya, dari ibunya Ali bin Abi Thalib. Orang seberharga itu kemudian diberikan kepada pengemis. Yang terjadi adalah hikmahnya luar biasa. Singkat cerita, si pengemis itu hilang laparnya, ada orang dermawan membeli kalung itu dengan harga yang tinggi, lalu kemudian kalung itu diberikan kembali kepada Fatimah, lalu orang yang mengantarkan kalung itu seorang hamba sahaya yang dihadiahkan dari orang yang membeli kalung itu oleh Ibunda Fatimah, kemudian dibebaskan. Itu luar biasa. Kalungnya balik, hamba sahaya terbebaskan, orang yang fakir tadi menjadi kenyang. Itu gara-gara ajaran Rasulullah Muhammad SAW untuk mengasihi umat, ya, mengasihi manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Nah, ini 3 karakter utama. Azizun alaihi ma anittum, memiliki empati. Harisun alaikum, memiliki semangat reformasi. Bil mu'minina raufur rahim, memiliki semangat mencintai sesama orang yang beriman. Gitu ya. Jadi 3 hal karakter Rasulullah yang harus kita ikuti. Kemudian tentang peringatan Maulid yang kita selenggarakan itu, insya Allah selama masih dalam koridor batasan-batasan syariah, insya Allah menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau udah joget-joget, ya, kalau udah nyetel, udah nganggap dangdutan dan segala macam yang bikin lupa sama Allah, nah ini sudah luar syariah itu ya. Demikian, saya rasa cukup. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Cukup 2 atau 3 ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Di awal sudah dibahas bahwa Rasulullah adalah orang yang diakui. Namun ada ayat mengenai masalah bid'ah hasanah. Iya, baik. Kata bid'ah itu kan dari kata badi'un. Badi'un itu hal-hal yang baru. Menjadi bid'atun. Hal-hal yang baru itu memang tidak ada di zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama membagi 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah hal-hal yang baru, tetapi membuat masyarakat menjadi terbantu untuk melaksanakan agama, ya, melaksanakan syariah dengan semangat tinggi, lalu kemudian mereka menjadi termotivasi untuk selalu berbuat baik. Itu bid'ah hasanah. Contoh, secara fisik zaman Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran belum menjadi mushaf seperti kita hari ini. Ya, ketika banyak perang terjadi di antara umat Muslim dengan para pembenci Muslim, itu para penghafal Al-Quran yang menjadi pasukan banyak berguguran, sehingga Umar bin Khattab yang memahami situasi itu ngadu
kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah, ini banyak para penghafal Al-Quran kita berguguran nih. Saya khawatir kalau mereka berguguran hilang Al-Quran, karena ingat Al-Quran itu ada di pada ingatan mereka. Kita nggak punya mushaf. Kalau agama Islam tersebar ke beberapa penjuru dunia yang bukan orang Arab, gimana? Ya, akhirnya diusulkan, gimana kalau kita kumpulkan hafalan-hafalan mereka, lalu kita tulis dalam lembaran-lembaran kertas. Yang selama ini kan Al-Quran ada di ingatan mereka, emang ada ditulis tapi random. Ada yang ditulis di kulit batang kurma, pelepah kurma, ada di kulit kambing, ada di kulit sapi, dan begitu. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu belum berani, karena bagi beliau ini hal yang baru, hal yang Rasulullah nggak pernah mencontohkan. Tapi melihat kondisi seperti itu dan masih banyak kemudian yang berguguran, akhirnya setuju. Lalu mulailah dikumpulkan, ya, mulai dikumpulkan. Nah, zaman karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq cuma 2 tahun memimpin umat Muslim karena beliau keburu meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, saat Umar bin Khattab itulah proses pengumpulannya selesai, lalu jadilah mushaf. Nah, itu adalah hal yang baru, ya, termasuk bid'ah hasanah, hal yang baru. Banyak lagi Pak, nah, tentang bid'ah itu nanti kita ada satu sesi tersendiri untuk kita membahasnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, anta sami', anta basir, anta syahidun alaina, engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi negeri kami, berkahi umat-umat muslim sedunia ya Allah. Berikan ketabahan, berikan kesabaran kepada mereka yang sedang tertimpa musibah hari ini, baik musibah secara fisik maupun musibah secara rohaniyah ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon maafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita ikuti kajian yang disampaikan oleh ibu kita. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita terus berselawat kepadanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.